Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Rambuta Gohana, NIM 1703030100, semester 7, kelas B, reguler pagi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang buku ke-7 dengan judul buku Kontinuitas dan Perubahan Kesejahteraan Negara. Pada bab yang pertama, Irlandia dan Perubahan Negara Kesejahteraan. Negara kesejahteraan sebagai subjek penelitian sama kolosal dengan raksasa dari keinginan, penyakit, ketidaktahuan, kemelaratan, dan kemalasan itu diisi dengan pemberantasan. Penelitian ini membuat kontribusi untuk ketiga dan keempat dari tema-tema ini dengan menganalisa perkembangan pengoperasian jaminan sosial di Republik Irlandia dari tahun 1981 dan 2016. Jaminan sosial di sini mengacu pada tunjangan tunai yang dikelola oleh Irlandi, Departemen Perlindungan Sosial Pemerintah. Pada bab yang kedua, memahami perubahan kesejahteraan sosial. Apakah negara kesejahteraan menulis ulang ketentuan jaminan sosial mereka? Dewasa negara-negara kesejahteraan Eropa diberi karikatur pada tahun 1990-an sebagai tanah beku untuk diberikan karikatur pada tahun 1990-an sebagai tanah untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap perubahan. Setelah satu dekade lebih jauh penelitian, karikatur ini dibalik untuk menggambarkan sebagaimana pencairan negara kesejahteraan yang berubah. Beberapa pengamat melihat perubahan yang sedang berlangsung sebagai sangat signifikan. Mereka telah mengarah pada kesejahteraan baru negara. Tujuan bab ini adalah untuk menempatkan perubahan dalam konteks teoritis dan secara khusus untuk menguraikan institusionalisme, teori yang paling meyakinkan, pendekatan radikal untuk perubahan dan yang diterapkan dalam kasus ini. Bab ini dilanjutkan dengan menguraikan latar belakang kemunculan penelitian ilmiah tentang perubahan dan kemudian meninjau yang berpengaruh modernisasi dan logika pendekatan politik. Kemudian kelembagaan baru dijelaskan, penerapan khusus untuk memahami keamanan sosial. Pada bab yang ketiga, munculnya jaminan sosial di Irlandia. Bab ini mendokumentasikan perkembangan jaminan sosial hingga tahun 1981, meninjau literatur analitis yang ada tentang kemunculan keamanan sosial di Irlandia dan mempertimbangkan implikasi dari pola-pola untuk memahami perubahan pasca 1981. Bab ini merangkum perkembangan dari 1920 hingga 1981. Yang paling awal, ketentuan dialihkan dari Inggris sebelum kemerdekaan politik. Pensiun dan tunjangan pengangguran usia tua atau teruji kemampuan diperkenalkan direduksi pada tahun 1908 dan 1911 masing-masing. Reformasi sebelumnya kontroversial. Ada oposisi ketentuan perawatan medis dari Katolik, hierarki dan profesi medis Irlandia dimediasi melalui Partai Parlemen Irlandia. Dalam cara tersebut, ketentuan perawatan medis tidak diperkenalkan satu dari dasar, di mana mereka ditolak akan digunakan nanti kontroversi ketidaksesuaian asuransi sosial yang seharusnya di sebagian besar ekonomi pedesaan. Selanjutnya pada bab yang keempat,
Jaminan sosial di Irlandia pada tahun 1981 sampai 2016 sebuah kerangka analisis. Bab ini menjelaskan kerangka kerja untuk analisis empiris. Pertama, ia menguraikan metodologi studi kasus. Kedua, ia menempatkan keamanan sosial Irlandia dalam konteks komparatif dan kemudian menggambarkan sistem jaminan sosial pada tahun 1981. Bab ini berlanjut dengan gambaran tentang bagaimana konteks teks jaminan sosial berubah dan garis penalaran induktif tentang bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi jaminan sosial. Pendekatan institusionalis yang diadopsi dalam studi ini, seperti yang dikemukakan bab 2, menyiratkan kecil n atau tunggal desain penelitian. Dan studi kasus dari puncak periode pemerintah adalah strategi penelitian yang sangat umum. Pada bab yang kelima, jaminan sosial, pengeluaran dan manfaat. Pada bab ini, beralih ke analisis data pengeluaran nasional untuk bidang sosial keamanan dan tren manfaat. Analisis manfaat memungkinkan kita untuk mengukur suatu aspek jaminan sosial, apakah tepat bagaimanapun untuk digunakan data pengeluaran, mengingat Spink-Andersens peringatan itu politik negara kesejahteraan, bukan tentang pengeluaran. Ini yang pertama, argumen yang menentang penggunaan data pengeluaran. Mereka tidak menangkap konsep berbohong tentang hak-hak sosial. Argumen kedua berkaitan dengan jenis data pengeluaran yang dimulai digunakan secara luas dan kemudian menjadi dikreditkan. Data yang sangat teragregasi seperti pengeluaran jaminan sosial atau PDB biasa disebut sebagai ukuran upaya kesejahteraan. Tindakan seperti ini menggabungkan sejumlah pengaruh demografis, perubahan, pilihan kebijakan, dan sebagainya. Ketiga, analisis tidak diperhatikan hanya dengan efek perubahan kebijakan berupa perubahan pengeluaran, tetapi juga dengan proses dan dinamika jangka pendek dan jangka panjang. Ini terlihat dalam analisis yang sepenuhnya mengandalkan pengeluaran karena hubungan yang panjang, kompleks, dan mungkin melingkar antara perubahan kebijakan dan pengeluaran. Selanjutnya pada bab yang ke-6, perubahan kebijakan. Analisis interpretatif. Bab ini berfokus pada kebijakan tentang hak atas manfaat, seperti siapa yang menerimanya dan dengan syarat apa. Dalam konteks ini mengacu pada kebijakan pertimbangan dan pendapatan pembuatan kebijakan seperti pejabat kebijakan, para menteri, dan undang-undang serta ketahuan aktual yang mereka buat. Metodologi dalam bab ini adalah dokumenter dan mengandalkan 3 hal sumber spesifik. Pertama, bagian tentang jaminan sosial dalam laporan anggaran tahunan disajikan kepada DAIL oleh Menteri Keuangan. Kedua, tinjauan resmi yang diterbitkan atas sistem jaminan sosial atau aspek utama kebijakan. Ketiga, undang-undang kesejahteraan sosial tahunan. Sumber-sumber ini memungkinkan untuk membuat catatan pembahasan kebijakan dan perubahan. Analisis hukum dan pencarian kebijakan. Untuk apa Clason dan Van Olscott menggambarkan sebagai prinsip-prinsip yang berubah, membedakan perubahan hukum dan kebijakan dari perubahan jumlah penerima dan pengeluaran di analisis di bab 5. Tentang struktur jaminan sosial, tentang pergeseran dari paternalisme dan pekerjaan berorientasi jaminan sosial, ketahanan model
asuransi sosial, dan upaya untuk memodernisasi sistem tunjangan berbasis keluarga. Selanjutnya pada bab yang ke-7, asuransi sosial dan ketergantungan jalur, analisis dokumenter dan perbandingan rentang jaminan sosial di 1981 dan 2016 menunjukkan kontinuitas yang berbeda dan mendasar. Kontinu dan perluasan sistem asuransi sosial bergaya Beveridge dan pendampingan. Sumber terdekat dari kontinuitas ini adalah Komisi tentang Kesejahteraan Sosial, seperti yang ditunjukkan pada bab 6 dalam laporannya tahun 1986 itu. Komisi dihadapkan pada pilihan strategis untuk pengembangan masa depan jaminan sosial dan bergantung pada jalan di memperdebatkan sistem bergaya Beveridge yang lebih lengkap. Pearson telah memperingatkan definisi dan aplikasi itu ketergantungan jalan berkisar dari klaim yang sangat hambar bahwa sejarah penting definisi yang lebih spesifik bahwa proses sosial untuk dibalik karena adanya apa yang disebut efek umpan balik. Pada bab yang ke-8, kontinuitas dan arus, bantuan penghasilan anak. Bab ini menjelaskan bagaimana pola perubahan kebijakan ini diterapkan untuk bantuan penghasilan anak. Ini dimulai dengan gas pengembangan sistem saat ini dan dilanjutkan dengan mendokumentasikan analitis dan kritis populer terhadap kebijakan dan pada akhirnya pengamatan anak manfaat. Bab ini diakhiri dengan penjelasan kelembagaan tentang tidak adanya perubahan kebijakan yang mendasar. Irlandia memiliki 3 instrumen dukungan pendapatan anak pada tahun 1981, anak manfaat, tunjangan pajak untuk anak, tanggungan anak berkualitas, meningkatkan, atau awalnya bernama penambahan ketergantungan anak ke sosial asuransi dan pembayaran bantuan penerima dengan anak tanggungan. Sejak pertengahan 1970-an dan seterusnya terjadi penurunan bertahap nilai sebenarnya dari tax allowance dan substansial meski tidak teratur peningkatan 2 pembayaran tunai. Selanjutnya pada bab yang ke-9, pensiun negara atau learning dan pengamatan. Bab ini menganalisis pensiun di Irlandia dan dimulai dengan gambaran umum tentang sistem pensiunnya pada saat penulisan. Bagaimana Irlandia mengembangkan ini sistem adalah subjek dari catatan sejarah yang mengikuti, lalu baru-baru ini perubahan kebijakan diuraikan dan ditafsirkan. Narasi menunjukkan itu evolusi Irlandia menuju pensiun asuransi nasional bergaya Beveridge sebagian besar selesai pada awal 2000-an. Kebijakan kemudian dimulai di jalur untuk memperluas penyediaan swasta dan mengurangi penyediaan publik. Ini arah baru sudah dikenal secara internasional, tetapi pola perubahan Irlandia mencerminkan baik sistem pensiun yang berkembang dan khususnya dinamika Irlandia. Pada bab yang ke-10, pencari kerja, konversi dan pasif menjadi aktif. Bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa ada cukup banyak kontinuitas dalam jaminan sosial Irlandia. Manfaat dan layanan bagi proyek telah berubah bagaimanapun. Collins dan Murphy mengidentifikasi reformasi yang signifikan dan menyarankan agar narasi kebijakan saat ini termasuk Irlandia sementara tidak separah wacana anti kesejahteraan Inggris melayani persiapkan opini publik untuk perlakuan yang lebih keras terhadap pengangguran.
Perubahan kebijakan akan menempatkan Irlandia dalam karakter arus utama internasional, terangsang oleh aktivitas yang mengutamakan pekerjaan dan persyaratan yang lebih kuat. Pengaktifan tetap sangat kontroversial dan telah menjadi banyak merendahkan deskripsi. Bab ini menetapkan latar belakang sejarah dan kemudian mengulas perubahan-perubahan terkini dalam layanan dan tunjangan bagi pencari kerja. Kemudian itu membahas suatu pertanyaan pura-pura pusat gravitasi dalam ketentuan pencari kerja dulunya ditempati oleh skema community, sebuah konversi prinsip aktivitas ke bentuk pasif intervensi. Dapatkan yang terbaru, perubahan mempengaruhi konversi ulang dari sepenuhnya yang pasif menjadi sepenuhnya aktif ketentuan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.